Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris dan belum lama ini kan saya ngebahas gimana cara untuk memiliki kendaraan atau mobil di Amerika. Nah, kemarin ini saya ngomong kan ada dua cara ya, itu bisa buying dan juga bisa leasing. Nah, kemarin ini saya bilang bahwa saya personally lebih condong untuk buying karena based on my needs, buying makes much more sense. Nah, kali ini saya akan ngebahas video mengenai buying used car atau buying brand new car. Mana yang lebih beneficial? Nah, tapi perlu diingat ya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk sebelum mengambil keputusan tersebut. Nah, sebelum saya mulai, saya sambil ngopi seperti biasa ya. So, cheers everybody. Kopinya masih panas, masih ngebul. So, cheers. Enak bener. Mungkin fellow YouTuber bisa lihat ya, saya pakai jaket, pakai beanie. Still cold in California. Jadinya harus stay warm, dan ngopi salah satu cara yang paling tepat. Kopi yang saya hari ini minum adalah ini dia, Philz Coffee Tesora, one of my favorite coffee shop yang saya pernah ngomong belum lama ini. Try it out, let me know if you like it or not. Other than that, kita simak aja perbandingan antara buying used car dan brand new car. Sebelum kita mulai membahas antara lebih beneficial mana, lebih baik mana antara membeli mobil bekas atau membeli mobil baru di Amerika, perlu diingat bahwa in the car ownership game itu there's no winning game ya. Try that many times, there's really no winning game. Kenapa saya bilang there's no winning game? Karena ujung-ujungnya semua pasti harus spend duit. Nah, jadi saya langsung ngomong aja nih, no winning game, karena kalau kita nggak mau pusing ya, kita ada duit, kita beli aja mobil baru. Karena mobil baru itu ya tahu sendiri, bawaan pabrikan masih grass semuanya everything brand new, semuanya masih baru, dan yang paling penting ada warranty, ada garansinya. Biasanya garansinya itu berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, ada bahkan yang sampai 5-6 tahun atau berapa puluh ribu miles di sini. Nah, jadi selama kita bayar cicilannya, mobilnya kita bisa keep. Jadi cuma tinggal kita hitung-hitung saja. Tenang, hati tenang, nggak pusing. Tapi pusing bayarnya, bulanannya. But hey, a lot of people chose this route karena ya itu dia, mereka nggak mau pusing, bayar aja, they can afford it, so they chose brand new car ya. Tapi ada lagi pilihan yang kedua, buying a used car. Nah, buying a used car itu kadang-kadang juga bisa dibilang sedikit gamble juga, ada unsur gamblingnya juga. Kenapa saya bilang ada unsur gamblingnya juga? Contoh nih, kita bisa aja jalan ke Honda dealership, kita mau beli mobil ya. Kita lihat nih, mungkin ada Honda Civic tahun 2018. Sekarang ini umurnya kan masih between 5 to 6 years ya. Jadi belum tua-tua amat. Still make sense. Mungkin jarang dipakai, anggap aja mileage-nya masih sekitar 35.000 sampai 45.000 miles, which is not a lot. Tetapi kita harus ingat juga, history maintenance-nya itu belum tentu semuanya tercantum. Jadi bisa jadi kita beli mobil kilometernya make sense, yang oke lah, nggak terlalu tinggi, 30.000, 40.000, tapi those were 30 to 40,000 hard miles. Artinya mobilnya jarang diservis, bro. Nah, itu karena kebantu karena mobilnya baru aja, makanya masih bisa berjalan. Nah, dan nadinya masih berdenyut. Nah, itu yang harus dicek. Nah, kalau misalnya
ada yang failure, itu very costly to maintain. Apalagi labor cost di Amerika amat sangat mahal, seperti saya sudah pernah singgung di video sebelumnya. Nah, makanya it pays off if fellow YouTubers punya basic knowledge untuk ya sedikit maintain mobil lah, minimal ganti oli, misalnya akinya soak, ganti aki, ganti cabin filter, ganti bolam lampu ya, headlights, taillights. Nah, itu akan definitely help out a lot. Spark plugs. Nah, jadinya ini salah satu downside-nya kalau beli mobil bekas. Harganya yes memang lebih murah, bahkan bisa setengahnya. We don't have to spend the same kind of money kalau misalnya kita beli mobil baru. Anggap aja mungkin Civic itu kita bayar barunya, saya nggak tahu ya, don't quote me on it. Mungkin sekitar 35.000, I would say 35.000 US dollar tambah pajak dan tax segala macam, just slightly below 40,000, sekitar berapa itu, 39.000 something, depending on where you live ya, sales taxnya tergantung. Nah itu bisa sekitar 39 ribuan. Nah 39.000 US dollar worry free selama mobil itu ada warranty. Nah once that car is out of warranty ya semuanya is out of pocket. Nah kalau misalnya beli mobil bekas, kalau misalnya masih ada warranty, great. Kalau nggak ada warranty, well, it's on you. Jadi itu yang harus dipikirkan. Kalau mobil bekas bisa jadi dari 39.000 cuman setengah harganya doang mobil bekas harganya. Nah, kalau mobil bekas setengah harganya, memang cicilannya lebih murah. Tetapi kalau misalnya ada yang rusak, nah inilah pusing kepala, ya batin pun tidak tenang. Ini kepikiran besok kerja gimana saya bro dan sis ya. Jadi itulah kenapa saya bilang buying a car, owning a car itu tidak ada winning game. Buying brand new, it will cost you some money. Yang kedua, buying used car, it may not cause you some some certain level of stress kalau mobilnya tidak reliable. Makanya ya mungkin do your diligent research aja ya sebelum membeli mobil ya. Jadi jangan nafsu belinya kayak pengen wah mau keren aja, mau beli mobil bekas karena harganya sudah terjangkau, tapi ternyata it's actually very hard, very difficult, very expensive to maintain. So anyways, saya akan bahas moving on selanjutnya nih ya untuk mengenai buying new car atau used car. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai membeli mobil baru ya, buying a brand new car. Nah, buying a brand new car is as simple as going to a dealership. Kita tinggal pilih mobil apa yang mau kita beli. Kalau misalnya mau beli Honda Civic, kita tinggal cari ke Honda dealership. Atau misalnya kita pengen beli Toyota Corolla, tinggal pergi ke Toyota. Nah, kita tinggal hanya shop around aja. Kira-kira dealer mana yang bisa memberikan deal terbaik. Nah, saya kasih sedikit tips ya. Kalau misalnya mau beli mobil baru dan ingin untuk cicil finance, ada baiknya mungkin value YouTubers bisa cek dulu di bank Anda ya. Siapa tahu bank Anda itu bisa memberikan a more competitive rate daripada dealership. Karena dealership itu nggak semuanya memiliki mereka nggak semuanya deal sama bank. Mereka kadang-kadang ada memiliki their own financial system. Contohnya VW, mereka juga punya VW Finance. Jadi mereka punya financing, mereka punya orang yang membeli mobil, mereka cicil, mereka handle sendiri internally. Jadi check around first before you go buy a brand new car. Tapi benefitnya kalau beli mobil baru, seperti saya udah ngomong tadi, mobil baru semuanya baru. Almost certainly no problem. Hopefully ya, semoga mobilnya tidak mobil lemon, tapi semuanya masih baru, grass semuanya, interiornya you're the first owner, dan mobilnya itu datang dengan warranty.
warranty di sini, tergantung mobilnya apa dulu. Ada yang 4 tahun atau 50.000 miles, whichever come first. Ada yang sampai 6 tahun atau 72.000 miles, whichever comes first. Jadi it's actually a really really good deal kalau misalnya kita bisa beruntung ya untuk mendapatkan yang 6 tahun atau 72.000 miles warranty tersebut. Does it exist? Yes, it does exist. Tapi nggak semua car manufacturer seperti itu. It's best that you do your own due diligence research sebelum decide mau beli mobil apa. Jadi ya tinggal siap ininya aja kalau mau beli mobil baru. Jadi worry free. Downside-nya kalau beli mobil baru, saya sudah pernah ngomong, insurance-nya mahal. Ya, lebih mahal dibandingkan mobil bekas. Ya simple dong, karena mobil baru semuanya masih baru dong. Knock on wood nih, amit-amit get into car accident, ada yang perlu di repair, ya harus gantikan dengan part yang lebih baru. Jadinya cost untuk repairnya lebih tinggi, yang mengakibatkan kita punya insurance premium itu lebih mahal. Jadi take that into consideration, shop around for insurance sebelum membeli mobil baru tersebut. Nah, jadi ini tips nomor 2 ya. Selain cek di bank dulu, tips nomor 2 itu check with the insurance company. Mau beli mobil apa dulu, dan kira-kira premium per 6 bulannya, per tahunnya berapa, and see apakah it makes sense to you gitu. Dan apabila kita nyetir banyak, nah itu premiumnya juga bisa naik cepat juga, karena ya seperti simple aja, the more time you spend on the road, the more likely you are to get into an accident. Yes, I wish everybody well ya. I wish everybody get to their destination safely. Tapi ya namanya accident kita nggak tahu, bisa terjadi kapan saja. Makanya nyetir hati-hati. Ya. Nah itulah buying brand new car. Karena dibalik itu selain ada warranty, ada semuanya yang baru dan nggak pusing kalau tinggal cuma hanya keluarin ini doang. Itulah salah satu reason behind buying a brand new car. Nah sekarang kita move on ya, yang kedua nih. Yang kedua itu adalah buying used cars atau mobil bekas. Nah, mobil bekas, yes, itu seperti saya bilang benefitnya banyak ya. Yang pertama, yang pasti harganya udah tidak semahal ketika mobil tersebut masih brand new. Mobil yang 5-6 tahun ada kemungkinan harganya itu sudah setengahnya aja. Maybe ada, kalau misalnya mobilnya populer mungkin sekitar less than 3/4, 3/4, kurang sedikit dari 3/4 harganya, cuma jatuh 25% sampai 30%. Tapi kalau misalnya anggap aja mobil Eropa, mobil BMW atau Mercedes, itu udah almost for sure setelah 5 tahun itu udah cut in half harganya udah jatuh 50%. Jadi kalau misalnya kita beli Mercy mungkin belinya 60.000 ya, 5-6 tahun itu mobilnya cuma 30.000 if you're lucky ya. Jadi itu dia. Tapi ya kalau misalnya pengen punya Mercy ya ini aksesnya, nggak mau uangnya tidak sekencang, tidak punya 60.000 tapi pengen punya Mercy, this is the ticket. Buy used, it's always a ticket ya, harganya udah 50% off. Jadi that's the ticket. Terus benefit yang kedua kalau beli mobil bekas itu adalah yang pasti insurance-nya lebih murah. Kenapa saya bilang insurance lebih murah? Karena mobilnya has been out for many years. Nah jadinya kalau misalnya knock on wood ya, amit-amit get into a fender bender, small accident, partnya itu bisa diganti dengan yang bekas, karena mungkin di junkyard itu sudah ada yang bisa dikanibal. Jadi yang mengakibatkan ya insurance premiumnya lebih murah. Pusingnya disadvantage-nya. Nah, mobil bekas itu kan kita nggak tahu, seperti yang saya sudah singgung, kita nggak tahu maintenance history-nya apa. Syukur-syukur kita beli dari mobil dari owner yang ada yang benar-benar keep track ya.
untuk dokumentasi mobil tersebut. Jadi berapa, kapan aja oil change-nya, maintenance apa aja yang sudah dilakukan, intervalnya berapa banyak oil change tersebut. Nah itu top kalau misalnya bisa ketemu mobil seperti itu. Tapi in real world tidak semua orang seperti itu. Nah makanya di sini ada yang namanya Carfax. Nah Carfax itu adalah website, bisa kita tinggal masukin VIN number-nya aja mobilnya, kita tinggal masukin data-data untuk maintenance perawatan mobil tersebut, biasanya nongol ada di situ recordnya. Tapi kalau misalnya kerjain sendiri di rumah itu nggak akan nongol. Itu hanya kalau misalnya kita kerjain di dealer maintenance-nya atau kita kerjain di independent mechanic shop, itu baru nongol di record di Carfax tersebut. Jadi we can go off that. Kalau misalnya recordnya sama sekali nggak exist, hilang, hitam putih semua, nggak ada apa-apa, ya patut dipertanyakan. Apalagi kalau misalnya previous ownernya tidak mempunyai record apa-apa sama sekali. Jadi hati-hati, karena kalau misalnya the car breaks down in the long run, ente yang pusing bro dan sis ya, karena di sini di Amerika labornya amat sangat mahal, apalagi setelah pandemik. Seingat saya belum lama ini teman saya ada dapat kerja ya di Mercedes sebagai mekaniknya. Kalau nggak salah dia bilang itu labor cost-nya sekitar $200 per jam kalau nggak salah. 200 atau 250, one of those, between 200-250 man hour di bengkel Mercy tersebut. Itu official ya, di dealer ya. Jadi again, check first sebelum itu. Makanya always pays off kalau misalnya kita bisa do our own maintenance. Itulah advantage dan disadvantage of buying a used car. Disadvantage-nya kalau mobilnya udah ini, mentalnya bisa kena mental ya, karena kita sekarang mikirnya macam-macam. Wah, ini costly repair, can I afford it? Terus yang kedua, besok mobilnya udah rusak nih, mau besok kerja gimana bro? Besok saya mesti kerja, gimana caranya, mobilnya rusak. Nah itu it plays with the mind game ya, jadi menambah stres. Nah mungkin itu something yang fellow YouTubers must take into consideration ya ketika membeli mobil bekas. Jadi kalau belum punya ilmu yang cukup dalam mengenai car maintenance, ya I would suggest jangan terlalu beli mobil yang terlalu tua ya. Memang di YouTube itu banyak tutorial, all kinds of tutorial, it's there. Maintenance ini, ganti itu, semuanya lengkap. Tapi tetap aja most of those YouTubers itu punya background mechanic knowledge, jadi mungkin certain things mereka bisa kerjain di waktu yang make sense ya. Jadi contohnya teman saya nih, one of my good friends Rigo, dia bisa ganti clutch and flywheel itu dalam waktu 2 jam ya. Kalau misalnya saya sendiri kerjain hal tersebut mungkin bisa seminggu baru beres. Jadi again, all makes a difference. Nah terus conclusionnya apa dong bro? Bagusan buying used atau buying new nih? Nah saya kasih jawabannya, it all depends on your needs. Seberapa perlunya mobil ini untuk Anda. Kalau ini mobil untuk anak Anda sekolah di Amerika, mungkin bisa dipertimbangkan beli yang used ya, karena mungkin mobil ini hanya dipakai untuk ya dari apartemen, dari rumah untuk ke kampus, maybe untuk kayak grocery shopping aja, jalan-jalan mungkin juga nggak terlalu banyak, maybe disetir cuman less than 1,000 miles per month. Itu make sense untuk membeli mobil bekas. Tapi again, jangan yang terlalu tua-tua ya, karena nanti anak ente yang pusing ya, udah mesti mikirin PR, tes, harus mikirin ngurusin mobil ya, kasihan dia.
Tapi kalau misalnya memang ada kelebihan, mau memberikan yang terbaik untuk anak, atau memang ya pengen aja punya mobil baru karena nggak mau pusing, buying new, it's always good. Jadi sekali lagi, if you can afford it, hey, why not, right? Tapi karena saya di sini bukan financial planner, saya cuma hanya memberikan input apa yang saya sudah pelajari di sini. Apakah saya pernah beli mobil bekas? Absolutely. Mobil wagon saya itu yang tahun 2004 itu beli bekas. Tahun 2004 saya beli di akhir tahun 2007. Waktu itu mileage-nya sekitar 34.000 miles. Jadi per tahunnya it was driven sekitar 30.000 miles. By previous owner ya, first ownernya. Saya owner kedua dari 2007 sampai sekarang ini itu udah saya punya sendiri, saya yang setir sendiri. Sekarang mileage-nya sudah exceeding 200.000, hampir 202.000 kalau nggak salah. Nah, jadi itulah pengalaman saya membeli mobil bekas. Has it been a good car? Well, yes and no. For the most part, yes. Kalau menurut saya, kalau beli mobil dan mobil tersebut tidak pernah meninggalkan kita stranded atau terjebak di pinggir jalan, that means it's a good car. Take care of it. Tapi kalau misalnya mobil itu dalam waktu anggap aja 4 tahun, 5 tahun, itu mobil udah tinggalin, udah leave you guys stranded mungkin 3-4 kali. I don't know, maybe it's time for you to get a new car. Ya. Apakah wagon saya ini pernah meninggalkan saya stranded? Yes, absolutely it has. Selama dari tahun 2007 sampai tahun sekarang ini sudah 17 tahun punya, dan mobil ini sudah left me stranded twice. Nah, yang pertama itu karena mobilnya mogok, jadi akinya soak. Not a big deal. Saya bisa ganti baterainya sendiri. Tapi yang kedua happen waktu pandemik tahun 2020 kemarin. Jadi ada yang Inggrisnya namanya parasitic drain ya. Jadi akinya itu sebenarnya soak. Jadi soaknya disebabkan karena ada kebocoran di power line-nya. Jadi awal-awalnya mobilnya akinya harus di charge setiap 2 bulan, terus turun dari tiap sebulan. Habis itu tuh at its worst, paling parah itu harus di charge selama tiap 2 hari. It's annoying. Tapi untungnya teman saya berhasil menemukan problem dari parasitic drain tersebut. Pusing nggak waktu dicari? Saya cari sendiri, pusing karena itu bener-bener diuji. Saya udah ganti alternatornya, saya udah ganti power cable-nya. Saya waktu itu ada audio, saya cabut audionya, power cable-nya saya cabut. Saya udah ganti fuse box, bahkan melakukan sedikit modifikasi. Power cable-nya yang masuk ke fuse box untuk alternator saya bypass, jadi aki langsung narik dari alternator. Tapi it didn't do anything when I was attempting to fix it. Jadi but hey, dua kali left me stranded in 17 years. Amit-amit, I think that was a good car. Tinggal fellow YouTubers pikir terbaik aja, mana yang lebih baik untuk diri Anda sendiri atau untuk anak Anda. Jadi tinggal pilih, buying brand new or buying used. Masing-masing ada plus dan minusnya, karena seperti saya bilang, owning a car, there's no winning game. Cuman tidak hanya memilih aja, pick your poison. Mau spend duit lebih banyak, buy brand new car tanpa pusing, mobilnya ada warranty, aman, nyaman. Atau yang kedua, lebih murah, easy on the pocket, tapi kalau misalnya ada kerusakan out of warranty, pusing. It can get to your mind. So anyways, saya harap video ini bisa ngebantu
teman-teman ya yang ingin yang mungkin bingung nanti anak sekolah di sini, atau mungkin fellow YouTubers mau membeli mobil di sini, antara deciding between buying a brand new car atau used car-nya. Saya harap bisa ngebantu ya. Anyways, sekian dulu. Saya mau lanjut kopi sebelum dingin. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan berbincang-bincang kembali. Alright, ciao.